Perempuan hina, kau berani meracuni istana demi anak harammu. Tamparan itu menggema di haula kerajaan, membuatnya terjatuh di depan para bangsawan. Darah mengalir tipis dari bibirnya, sementara tawa sinis memenuhi ruangan. Aku mengandung darah kaisar. Suaranya bergetar. Bohong, perempuan licik sepertimu hanya pantas mati di penjara. Dalam keadaan diracun, difitnah, dan dipermalukan, ia diseret ke ruang bawah tanah saat janin pewaris tahta masih berdenyut di dalam rahimnya. Selamat datang di channel ini, tempat di mana cinta berubah menjadi pengkhianatan dan air mata menjadi awal dari balas dendam yang mengguncang tahta. Jika kamu menyukai kisah penuh intrik istana, fitnah kejam, dan perjuangan perempuan yang bangkit dari kehancuran, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sekarang juga. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari daerah mana? Channel ini akan update setiap hari pukul 10.30 pagi, jadi jangan sampai ketinggalan kisah dramatis berikutnya. Malam itu, istana bercahaya oleh ribuan lentera merah. Musik kecapi mengalun lembut, menandai perayaan kemenangan perang yang baru saja diraih kekaisaran. Di sisi tahta, selir Lian Hua duduk anggun mengenakan hanfu biru pucat. Wajahnya lembut. Namun ada rahasia yang ia simpan. Kehidupan kecil yang berdenyut di rahimnya. Tangannya tanpa sadar menyentuh perutnya. Kaisar menoleh dan berbisik pelan. "Kau terlihat pucat. Apa kau kelelahan?" Lian Hua tersenyum tipis. "Tidak, Yang Mulia, hamba hanya merasa sedikit mual, mungkin karena terlalu bahagia." Di kejauhan, selir agung memperhatikan dengan mata yang sulit ditebak. Senyumnya manis, terlalu manis. Pelayan mengisi kembali cawan anggur Lian Hua. Cairan merah itu berkilau indah di bawah cahaya lentera. "Untuk kejayaan kekaisaran," ucap selir agung sambil mengangkat cawannya. Semua mengikuti. Lian Hua ragu sesaat, tapi tak mungkin menolak di hadapan semua orang. Ia meneguk anggur itu perlahan. Beberapa detik berlalu. Tiba-tiba nafasnya tercekat. Cawan terlepas dari tangannya dan pecah di lantai marmer. "Yang Mulia," suaranya gemetar. Tubuhnya limbung. Dunia terasa berputar. Dari sudut bibirnya darah tipis mengalir. "Racun!" teriak seorang bangsawan. Haula berubah kacau. Musik berhenti. Para pelayan berlutut ketakutan. Kaisar berdiri dengan wajah membeku. Siapa yang berani? Lian Hua terjatuh, memegangi perutnya. Rasa perih menjalar ke seluruh tubuh. "Anakku," bisiknya lemah. Seorang dayang berlari masuk dengan wajah pucat. "Yang Mulia, racun ditemukan di kamar selir Lian Hua." Aula mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. "Apa?" Lian Hua menatap tak percaya. Itu tidak mungkin. Selir agung menutup mulutnya pura-pura terkejut. "Saudari, mengapa kau melakukan ini? Apakah kau begitu membenciku?" "Aku tidak pernah." Suaranya terputus oleh batuk berdarah. Kaisar turun dari tahta, berdiri di hadapannya. Tatapannya tajam, penuh kekecewaan yang mulai tumbuh. "Racun itu ditemukan di kamarmu," katanya dingin. "Yang Mulia, dengarkan aku." Air mata jatuh membasahi pipinya. "Aku dijebak. Aku sedang mengandung darahmu. Mengapa aku harus meracuni siapapun?" Bisik-bisik menyebar. Dia hamil? Atau itu hanya alasan untuk menghindari hukuman? Selir agung melangkah maju. "Justru itu alasan paling kuat, Yang Mulia. Jika aku mati, anaknya akan menjadi satu-satunya pewaris." Kata-kata itu menusuk seperti belati kedua. Lian Hua menatap kaisar penuh harap. "Kau pernah berkata akan melindungiku?" Keheningan mencekik ruangan. Wajah kaisar mengeras. "Sampai penyelidikan selesai, kau akan dikurung." "Tidak!" teriaknya. "Anakku tidak bersalah." Namun pengawal sudah memegang lengannya dengan kasar. "Yang Mulia," suaranya pecah antara sakit dan putus asa. "Jika aku mati, kau akan menyesal." Tatapan kaisar bergetar sesaat, tapi ia tak bergerak. Pintu aula terbuka lebar. Lian Hua diseret melewati para bangsawan yang dulu tersenyum padanya. Kini mereka hanya menyaksikan kejatuhannya dengan mata dingin. Saat pintu besi penjara bawah tanah tertutup rapat,
satu hal memenuhi pikirannya. Ia bukan hanya diracun, ia sedang dihapus dari sejarah. Dan seseorang di istana ingin memastikan anak dalam kandungannya tidak pernah melihat cahaya. Pagi berikutnya, kabut tipis menyelimuti halaman istana. Namun di aula pengadilan dalam, udara terasa lebih mencekik daripada ruang bawah tanah manapun. Lian Hua dibawa masuk dengan tangan terikat rantai tipis. Wajahnya pucat, bibirnya masih menyisakan bekas racun. Namun satu tangannya terus melindungi perutnya secara refleks. Bisik-bisik langsung menyebar. Itukah wanita yang berani meracuni istana? Wajahnya masih berani terlihat polos. Kaisar duduk di singgasana dengan wajah tak terbaca. Di sisi kirinya berdiri selir agung, anggun dalam balutan emas. Selir Lian Hua, suara kaisar menggema. Racun ditemukan di kamarmu. Apa yang ingin kau katakan? Lian Hua berlutut perlahan. Lututnya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena tubuhnya belum pulih. Hamba tidak bersalah, ucapnya tegas, meski suara melemah. Hamba dijebak. Selir agung tersenyum samar. Menjebak dengan menyimpan racun di kotak perhiasanmu sendiri? Seorang pengawal maju, menunjukkan botol kecil berisi sisa cairan merah gelap. Itu bukan milikku, aku bahkan tidak pernah melihatnya. Seorang menteri tua angkat bicara. Yang mulia, bukti fisik telah ditemukan. Apalagi yang perlu dipertimbangkan? Lian Hua menoleh cepat ke arah kaisar. Pertimbangkan anak dalam kandunganku. Suaranya pecah. Aku sedang mengandung pewarismu. Mengapa aku harus mempertaruhkan nyawanya dengan meracuni orang lain? Ruangan bergemuruh. Kaisar menegang. Apakah benar kau mengandung? Tabib istana dipanggil. Ia berlutut dan berkata pelan. Benar yang mulia, kandungannya berusia 2 bulan. Untuk sesaat, ada cahaya harapan di mata Lian Hua. Namun selir agung melangkah maju lagi. Yang mulia, justru itu alasannya, katanya lembut namun menusuk. Jika hamba mati diracun, maka anak dalam kandungannya akan menjadi satu-satunya pewaris yang tak terbantahkan. Suasana kembali berubah. Tatapan kaisar menggelap. Lian Hua, kau pernah berkata mencintaiku, tapi cinta bisa berubah menjadi ambisi. Air mata jatuh di pipinya. Ambisi? Aku bahkan tidak pernah meminta menjadi selir. Aku hanya ingin hidup tenang bersamamu. Selir agung mendecih. Wanita licik selalu pandai bermain perasaan. Tiba-tiba seorang dayang dibawa masuk. Wajahnya pucat. Yang mulia, saya melihat selir Lian Hua memerintahkan seseorang membawa sesuatu ke kamarnya malam sebelum perjamuan. Lian Hua terperanjat. Itu bohong. Siapa yang menyuruhmu berkata begitu? Dayang itu menunduk dalam. Hanya berkata jujur. Kaisar berdiri perlahan. Aula langsung sunyi. Cukup. Ia turun beberapa anak tangga, berdiri tepat di depan Lian Hua. Jarak mereka hanya sejengkal. Katakan padaku sekali lagi, apakah kau bersalah? Lian Hua menatapnya lurus. Mata yang dulu penuh cinta, kini dipenuhi luka. Aku bersumpah atas nyawaku dan anak ini, aku tidak bersalah. Hening panjang, namun kaisar berbalik tanpa menjawab. Sampai penyelidikan selesai, selir Lian Hua dipenjara di ruang bawah tanah, dilarang menerima siapapun. Yang mulia, Lian Hua merangkak satu langkah. Jika kau meragukan aku, setidaknya jangan ragukan anakmu. Langkah kaisar terhenti, namun hanya sesaat. Bawa dia. Pengawal menarik rantainya lebih keras kali ini. Saat pintu aula kembali tertutup di belakangnya, Lian Hua menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada racun. Fitnah itu terlalu rapi, terlalu perfumi, dan seseorang di dalam aula tadi tersenyum puas melihatnya hancur. Penjara bawah tanah istana lebih dingin dari yang dibayangkan siapapun. Dinding batu lembab, udara bercampur bau karat dan air kotor. Di sudut sel sempit itu, Lian Hua duduk bersandar pada tembok. Kedua tangannya masih dibelenggu rantai tipis.
Setiap detik terasa seperti hukuman. Ia memegangi perutnya yang mulai terasa nyeri. "Bertahanlah," bisiknya pelan. "Ibu tidak akan membiarkan mereka menyakitimu." Langkah kaki terdengar mendekat. Pintu besi berderi terbuka. Seorang tabib tua masuk diam-diam, ditemani satu penjaga yang tampak gelisah. "Yang mulia memerintahkan pemeriksaan," ujar penjaga datar. Tabib itu berlutut, memeriksa denyut nadinya, lalu perutnya. Wajahnya mengeras. "Kau memang diracun," katanya lirih. Lian Hua menatapnya cepat. "Apakah anakku masih hidup?" Tabib terdiam beberapa detik yang terasa seperti selamanya. "Masih," jawabnya akhirnya. "Tapi tubuhmu lemah. Jika tekanan ini berlanjut, kandunganmu bisa gugur." Air mata mengalir tanpa suara. "Racun itu bukan dosis mematikan. Seseorang ingin membuatmu terlihat bersalah, bukan mati." Mata Lian Hua menyala oleh kesadaran pahit. "Aku tahu siapa yang tersenyum paling manis malam itu," bisiknya. Penjaga mendengus. "Jangan bermimpi keluar dari sini. Tidak ada yang percaya padamu." Lian Hua mengangkat wajahnya, menatap penjaga itu dengan sorot yang berubah. "Tidak apa jika mereka tidak percaya padaku. Suatu hari, mereka akan takut padaku." Penjaga itu terdiam, merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dari tatapannya. Malam semakin larut. Angin dingin menyusup dari celah jeruji. Tiba-tiba pintu kembali terbuka. Bukan tabib, bukan penjaga biasa. Selir agung melangkah masuk dengan jubah sutra emas menyapu lantai kotor. "Ah, lihat dirimu sekarang," katanya pelan sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan. Begitu cepat seorang wanita jatuh dari langit ke lumpur. Lian Hua menatapnya tanpa menunduk. "Kenapa? Apa yang pernah kulakukan padamu?" Selir agung tersenyum tipis. "Kau terlalu dicintai. Itu dosamu." Ia mendekat berlutut agar sejajar. "Anakmu tidak akan pernah lahir," bisiknya tajam. "Aku sudah memastikan racun itu perlahan merusak rahimmu." Lian Hua membeku. "Kau monster," gumamnya. "Tidak," jawab selir agung lembut. "Aku hanya wanita yang tidak ingin kehilangan tahta." Ia berdiri dan berbalik pergi. Sebelum pintu menutup, ia berkata tanpa menoleh. "Doakan saja kau mati sebelum melahirkan. Itu lebih terhormat." Pintu besi tertutup keras. Sunyi kembali menguasai. Lian Hua terjatuh bersimpuh memeluk perutnya sambil menangis tanpa suara. Rasa sakit menjalar, tapi bukan hanya dari racun, dari pengkhianatan, dari cinta yang tak membelanya. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat wajahnya yang basah air mata. "Jika aku selamat," bisiknya pada janin kecil dalam rahimnya, "aku tidak akan pernah menjadi wanita lemah lagi." Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. "Anakku, kau bukan hanya darah kaisar, kau adalah alasan ibumu bertahan." Di atas sana, istana tetap bercahaya dan penuh musik. Namun di bawah tanah yang gelap itu, seorang ibu yang terpojok mulai berubah. Bukan lagi selir yang harap dilindungi, melainkan wanita yang bersiap membalas. Dan tanpa mereka sadari, fitnah yang mereka tanam sedang menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Angin malam menerpa tirai ruang kerja kaisar. Ia berdiri membelakangi pintu, menatap halaman istana yang sunyi. Namun, pikirannya tidak tenang. Bayangan Lian Hua yang pucat di penjara terus menghantuinya. Tiba-tiba, suara langkah tegas terdengar. "Yang mulia!" Jenderal Wei berlutut, kepala tertunduk. "Apa?" Suara kaisar terdengar lelah. "Hamba menemukan sesuatu yang janggal." Kaisar menoleh perlahan. "Bicara." Dayang yang bersaksi melihat selir Lian Hua memindahkan racun, ternyata adalah sepupu jauh selir agung. Ruangan membeku. "Dan?" tanya kaisar pelan. "Botol racun itu," lanjut Jenderal Wei, "dibuat khusus oleh tabib pribadi selir agung. Hamba menemukan catatan pembelian rahasia." Tatapan kaisar berubah tajam. "Kau menuduh selir agung memfitnah?" "Hamba tidak berani menuduh. Hamba hanya menyampaikan fakta." Kaisar terdiam lama. Tangannya mengepal. "Kenapa aku tidak melihat ini lebih awal?"
gumamnya. Namun, sebelum ia sempat memberi perintah baru, seorang pengawal masuk tergesa-gesa. "Yang mulia, selir Lian Hua pembarahan di penjara." Jantung kaisar seakan berhenti. "Siapkan tabib, sekarang juga," teriaknya. Di ruang bawah tanah, Lian Hua terbaring di lantai batu. Napasnya tersengal-sengal. Darah tipis membasahi kainnya. "Anakku," bisiknya lemah. Tabib tua mencoba menghentikan pendarahan. "Dia kehilangan terlalu banyak tenaga." Pintu besi terbuka keras. Kaisar masuk tanpa peduli pada bau lembab dan kotoran. Ia melihat Lian Hua pertama kalinya tanpa riasan, tanpa kemewahan. Hanya seorang wanita yang hampir kehilangan segalanya. "Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kondisimu separah ini?" bentaknya pada tabib. Tabib gemetar. "Yang mulia, kami dilarang." "Dilarang oleh siapa?" Suara kaisar membeku. Keheningan menjawab. Kaisar berlutut di samping Lian Hua. Ia memegang tangannya yang dingin. "Lian Hua?" Mata wanita itu terbuka perlahan. Pandangannya buram. "Kau datang untuk melihatku mati?" bisiknya pahit. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada pedang. "Aku datang untuk menyelamatkanmu." Lian Hua tersenyum lemah. "Terlambat, kau sudah memilih untuk tidak percaya." Kaisar terdiam. Wajahnya keras namun matanya mulai retak. "Aku sedang menyelidiki. Mungkin aku salah." "Mungkin," ia tertawa lemah, lalu meringis kesakitan. "Anakmu hampir mati karena mungkin." Tabib berteriak. "Yang mulia, jika tekanan emosional ini terus berlanjut, kandungannya bisa gugur." Kaisar menoleh cepat. "Selamatkan anak itu, apapun yang terjadi." Lian Hua menggenggam jubah kaisar dengan sisa tenaganya. Jika anak ini lahir, suaranya hampir tak terdengar. Jangan biarkan dia tumbuh di antara kebohongan seperti ini. Kaisar menunduk, dahinya hampir menyentuh tangannya. "Tidak ada yang akan menyakitimu lagi," katanya perlahan. Namun di luar sel, selir agung berdiri dalam bayangan, mendengar semuanya. Wajahnya pucat. "Cepat," bisiknya pada pelayannya. "Jika ia selamat, kita semua tamat." Kembali di dalam sel, tabib akhirnya berkata, "Pendarahan berhenti. Untuk sementara." Kaisar menghembuskan napas panjang. Ia berdiri, tatapannya berubah menjadi dingin dan mematikan. "Panggil Jenderal Wei, tutup semua gerbang istana. Tidak ada yang keluar tanpa izinku." Lian Hua memejamkan mata. Kelelahan menguasai tubuhnya. Namun di sudut hatinya, untuk pertama kali sejak diracun, ia melihat sesuatu yang baru di mata kaisar. Bukan hanya keraguan, tapi penyesalan. Dan mungkin awal dari kemarahan yang akan menghancurkan siapapun yang menjebaknya. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika teriakan penjaga memecah keheningan istana. "Gerbang dikunci, tidak ada yang keluar." Aula utama dipenuhi para menteri dan selir. Wajah mereka tegang. Di ujung tangga, kaisar berdiri dengan tatapan yang tak lagi ragu. "Bawa dia," perintahnya. Selir agung diseret masuk. Gaun emasnya masih anggun, tapi wajahnya kehilangan warna. "Yang mulia, apa arti ini?" Suaranya bergetar, namun ia masih mencoba tersenyum. Jenderal Wei melangkah maju. "Dayangmu sudah mengaku, racun itu berasal dari tabib pribadimu. Catatan pembelian dan saksi sudah lengkap." Selir agung membeku sesaat, lalu tertawa kecil. "Fitnah, semua ini pasti ulah wanita di penjara itu." Kaisar turun perlahan dari Tangasina. "Dia hampir menghilangkan anakku," katanya dingin. "Dan kau masih menyebutnya pembohong." Selir agung berlutut mendadak. "Yang mulia, ampunilah aku. Aku takut. Aku hanya takut kehilangan segalanya." Kaisar menatapnya tanpa emosi.
dan kau hampir membuatku kehilangan segalanya. Pengasingan seumur hidup. Perintahnya tegas. Cabut gelarnya. Namanya dihapus dari silsilah istana. Jeritan selir agung menggema saat ia diseret pergi. Di kamar sederhana yang masih berbau obat dan darah, Lian Hua terbaring lemah. Seorang bayi kecil terbungkus kain putih berada di dadanya. Pintu terbuka perlahan. Kaisar masuk tanpa pengawal. Ia melihat Lian Hua dengan wajah pucat. Rambutnya basah keringat, namun matanya bersinar saat menatap bayinya. "Kau datang," ucapnya lirih. Kaisar mendekat, menatap bayi itu dengan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Dia kuat," katanya pelan. Lian Hua tersenyum lemah. "Dia bertahan, meski semua orang ingin ia mati." Kaisar terdiam, lalu berlutut di samping ranjang. "Aku bersalah," katanya jujur. "Aku meragukanmu saat kau paling membutuhkan perlindunganku." Lian Hua menatapnya lama. Kepercayaan yang retak tidak kembali seperti semula. "Tapi demi anak ini, aku akan belajar memaafkan. Bukan untukmu, untuk masa depannya." Kaisar menunduk, menerima kata-kata itu seperti hukuman yang pantas. "Aku akan mengumumkannya sebagai putra mahkota, dan tak seorang pun akan berani menyentuh kalian lagi." Lian Hua memeluk bayinya lebih erat. "Jangan hanya lindungi kami," katanya pelan. "Ubah istana ini. Jangan biarkan fitnah dan ketakutan menjadi hukum." Kaisar menatap Lian Hua. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan sekedar selir, melainkan ibu dari pewarisnya yang lahir dari penderitaan. Wanita yang selamat dari racun, dari penjara, dari pengkhianatan. Di luar, matahari akhirnya terbit, menyinari atap istana. Tangisan bayi kecil itu menggema lembut, namun cukup kuat untuk mengubah arah kekaisaran. Dan Lian Hua tahu satu hal. Ia pernah diracun, ia pernah difitnah, ia pernah dipenjara saat mengandung. Tapi kini, seluruh istana akan mengingatnya bukan sebagai korban, melainkan sebagai ibu dari pewaris tahta yang lahir dari penderitaan. Dan kali ini, tidak ada yang akan berani meremehkannya lagi. Fitnah bisa menghancurkan kehormatan, racun bisa melemahkan tubuh, penjara bisa merenggut kebebasan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Tekad seorang ibu yang melindungi anaknya. Lian Hua hampir kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, bahkan nyawanya sendiri. Ia dipermalukan, diragukan, dan dikhianati oleh orang yang seharusnya berdiri paling depan melindunginya. Tapi justru dari ruang bawah tanah yang gelap itulah lahir cahaya baru bagi kekaisaran. Seorang pewaris tahta yang menjadi bukti bahwa kebenaran mungkin diinjak, tetapi tidak pernah benar-benar mati. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang ujian terbesar datang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengubah kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kepercayaan itu mahal, kekuasaan tanpa keadilan hanya melahirkan ketakutan, dan cinta tanpa keberanian hanyalah kelemahan. Jika kamu menikmati kisah penuh intrik dan emosi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita dramatis berikutnya. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang suka kisah kerajaan penuh pengkhianatan dan balas dendam. Tulis di kolom komentar, menurutmu, apakah kaisar benar-benar pantas dimaafkan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena di balik gemerlap istana, selalu ada rahasia yang menunggu untuk terungkap.